Perkenalkan, nama saya Coroga Wasi Sarjati, NIM G002307 dari kelompok Kalinger. Oke, di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi 1.2. Oke, yang pertama adalah ACL injury. ACL injury ini adalah ruptur pada anterior cruciate ligament atau ACL. Ya, ACL ini biasanya dialami oleh atlet yang lompat lalu mendarat terlalu keras. Ya, bisa dilihat di sini ACL-nya ini kalau normal dan ini kalau terjadi ruptur. Lanjut, ya ini adalah osa yang menyusun artikulasinya. Ada os femoris sama os tibialis. Lanjut, ligamen yang memperkuat artikulasinya. Di sini ada ligamen kolateral mediale dan ligamen kolateral laterale, ligamen patella, ligamen cruciatum anterius et posterius, dan ligamen transversum genum. Oke, lanjut, muskulus yang berperan dalam pergerakan struktur. Ya, ada dua, yaitu quadratus dan hamstring. Yang quadratus femoris, quadriceps femoris ada musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus intermedianus. Ya, untuk hamstring dan musculus biceps femoris caput longus, musculus biceps femoris caput brevis, musculus semimembranosus, dan musculus semimembranosus. Selanjutnya ada bursa, yang di atas patella terdapat suprapatellar bursa, lalu prepatellar bursa, deep infrapatellar bursa, lalu subcutaneous infrapatellar bursa, lalu popliteal bursa, dan subsartorial bursa. Selanjutnya vaskularisasi. Untuk yang arteri, dari eksternal iliaca arteri turun menjadi femoral arteri, lalu turun bercabang, jadi ini femoral arteri yang lewat abductor hiatus, bercabang turun jadi popliteal arteri, dan turun lagi menjadi arterial tibial arteri dan posterior tibial arteri. Selanjutnya yang vena, dari dorsal venous arc dan plantar venous arc, jadi naik ke medial plantar dan lateral plantar, lalu naik ke kaki. Ada fibular, posterior fibular, anterior tibial, lalu ada small sapheus, lanjut ke popliteal, lalu ke great subvenous, lalu ke femoral circumflex, deep femoral gluteal, dan kembali ke eksternal iliac, dan lalu ke common iliac. Selanjutnya ada plexus brachialis. Ya, ini jadi plexus brachialis itu adalah serabut saraf dari C5, 6, 7, 8, dan toraks C1. Jadi fungsinya ini menginervasi ekstremitas superior. Bisa dilihat di sini ada ramus, truncus, divisi, lalu korda, dan cabang nervusnya. Jadi di roots ini ada C5, C6, C7, C8, dan C1.
dan ada kontribusi dari C4 sama T2. Lalu lanjut ke trunkus, ada superior, middle, dan inferior. Lalu yang ke divisi ada 3 anterior dan 3 posterior. Yang anterior ini yang kelihatannya lebih ke permukaan. Jadi ini ada ini anterior, ini anterior, ini anterior. Yang ketiga ini posterior. Ya, lalu ini kordanya ada 3, lateral, posterior, dan medial. Lalu percabangannya ada 5, yaitu musculocutaneous, axillary, radial, median, dan ulnar. Bisa dilihat di sebelah sini. Ini axillary dari nervus C5 dan C6, lalu musculocutaneous di C5, C6, dan C7, lalu median C5, C6, C7, C8, dan T1, lalu radial C5, C6, C7, C8, dan T1, lalu ulnarnya C7, C8, dan T1. Nah, lalu untuk muskuli yang diinervasi dari musculocutaneous ada menginervasi musculocoracobrachialis, brachialis, bicep brachii, lalu axillary menginervasi nervus deltoideus, teres minor, lalu radial, nervus radial menginervasi tricep brachii dan musculobrachioradialis, extensor carpi ulnaris longus, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris, musculus anconeus, lalu musculus supinator, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, dan extensor insidis. Untuk yang median menginervasi musculus pronator teres, palmaris longus, flexor digitorum superficial, flexor carpi ulnaris. Lalu yang ulnar nerve menginervasi flexor carpi, flexor digitorum profundus, lalu musculus abductor pollicis, lalu palmar brevis, abductor digiti minimi, flexor digiti minimi, brevis. Selanjutnya ada regiodorsum ekstremitas superior. Pada regiodorsum terdapat muskuli yang berada pada regiodorsum, yaitu musculus trapezius. Ya, naurigonya berada pada processus spinosus, insersionya pada clavicula, spina scapula, dan acromion. Inervasi nervusnya nervus accessorius, lalu ada musculus latissimus dorsi. Origonya berada di processus spinosus, spina iliaca, dan 4 costae bagian bawah. Insersionya pada sulcus intertubercularis humeri. Inervasinya berada di nervus thoracica. Lanjut, musculus rhomboideus major. Origonya berada di processus spinosus. Inersionya berada di macromedialis scapulae. Nah, inervasinya berada pada di nervus dorsalis scapulae. Selanjutnya, musculus rhomboideus minor. Origonya berada di processus spinosus dan inersionya berada di macromedialis scapulae. Inervasi nervusnya ada dorsalis scapulae. Lalu yang terakhir ada
musculus levator scapulae. Origonya berada di processus transversus. Inersialnya berada di margo medialis scapulae yang angulus superior. Inervasinya nervus dorsalis scapulae. Oke, selanjutnya ada winged scapula. Ya, ini jadi scapulanya berbeda, ada penonjolan yang hal ini disebabkan oleh lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.